Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika metrik. Kali ini kita melanjutkan materi matematika wajib kelas 10 mengenai pertidaksamaan irasional. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materinya. Poin pertama yang harus kita pahami yaitu mengenai konsep bilangan irasional. Nah, apa itu bilangan irasional? Bilangan yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tak pernah berhenti, tidak terbatas dia di belakang komanya. Dengan kata lain, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, yaitu A per B, di mana A, B elemen bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Akar 2, nilainya kalau kita cari dengan kalkulator ya, 1,4142 dan seterusnya, ya, dia tidak berujung. Akar 3 juga seperti itu, dan seterusnya akar 5, akar 7. Nah, begitu ya. Itu yang dinamakan bilangan irasional. Dengan kata lain, bilangan irasional itu bilangan dalam tanda akar yang tidak bisa ditarik nilai akarnya menjadi bentuk pecahan biasa A per B. Nah, udah paham ya? Bilangan irasional itu apa? Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu sifat bilangan akar. Yang pertama, bilangan akar akan terdefinisi atau ada hasilnya jika bilangan dalam tanda akar itu bernilai positif atau lebih sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. Kita tahu bahwasanya akar 4 itu sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 2 tadi seperti ini ya, 1,4142 dan seterusnya. Akar 3 juga seperti itu ya. Nah, dan bilangan akar lainnya, ya, berarti dia terdefinisi jika bentuk atau nilai dalam tanda akar ini positif. Positif 4, positif 9, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika dalam tanda akar ini bernilai negatif? Min 4, min 9, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, ini tidak akan bisa kita definisikan nilainya. Nah, tidak terdefinisi atau bisa dikatakan ini namanya bilangan imajiner namanya ya. Jika ada tanda negatif dalam tanda akar. Nah, ini tidak kita bahas ya mengenai bilangan imajiner. Lalu perhatikan lagi contoh di atas. Hasil akar juga selalu bernilai positif. Akar 4 hasilnya berapa? 2. Positif nggak? Ya. Akar 9 hasilnya 3, juga positif, dan seterusnya. Nah, hasil akar itu selalu bernilai positif. Nah, ada dua ketentuan di sini. Nilai dalam akar harus bernilai positif dan hasil akar pun bernilai positif. Oke, paham ya? Seterusnya, poin yang ketiga, konsep pertidaksamaan irasional. Definisinya adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang fungsi-fungsi pembentuknya berada dalam tanda akar, baik fungsinya pada ruas kanan, ruas kiri, atau kedua ruasnya. Nah, singkatnya seperti ini. Ada fungsi di bawah tanda akar, baik itu di ruas kanan saja, ruas kiri saja, atau kedua ruasnya. Contohnya seperti ini. Ya, ini bentuk pertidaksamaan irasional. Oke. Poin yang keempat, yaitu mengenai bentuk umum pertidaksamaan irasional. Jika fx, gx adalah fungsi dengan variabel x dan c adalah elemen bilangan real, nah di sini ada beberapa bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Bentuk yang pertama, akar fx lebih sama dengan c, lebih dari c, kurang sama dengan c, dan yang terakhir kurang dari c. Nah, ciri-ciri dari bentuk yang pertama ini, salah satu ruasnya berbentuk akar yang di dalamnya ada fungsi fx. Sedangkan ruas lainnya hanya berbentuk konstanta atau nilai yang mana elemen bilangan real. Yang kedua, bentuknya kedua ruas fungsi berada dalam tanda akar. Nah, tergantung pertidaksamaan yang diberikan lagi. Ya. Bentuk yang ketiga, hanya salah satu ruas saja yang fungsinya berada dalam tanda akar. Nah, ini juga tergantung pertidaksamaan yang diberikan. Oke, dengan syarat fx itu positif, gx juga positif. Artinya nilai akar fx dan gx ini harus terdefinisi.
Poin yang kelima yaitu cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional tergantung pada bentuk umum. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai bentuk umum pertidaksamaan irasional. Ada 3 bentuk umum pertidaksamaan irasional. Yang pertama seperti ini, fx atau akar fx lebih sama dengan c, dan seterusnya. Nah, jika bentuk yang pertama ini memiliki 3 langkah penyelesaian. Langkah pertama, kita tentukan syarat akarnya terlebih dahulu, yaitu fx lebih sama dengan 0. Artinya, nilai dalam akar ini haruslah positif. Ya, nanti akan kita temukan himpunan penyelesaiannya. Kita beri nama himpunan penyelesaian yang pertama. Yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Berlaku jika kedua ruas bernilai positif. Nah, harus kita pastikan terlebih dahulu kedua ruas ini harus bernilai positif. Barulah bisa kita kuadratkan kedua ruas. Nah, jika salah satunya bernilai negatif, maka tidak bisa kita gunakan kuadrat kedua ruas. Nah, setelah kita kuadrat kedua ruas, akan kita peroleh nanti himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, kita iris himpunan penyelesaian yang kita peroleh pada langkah pertama dan pada langkah yang kedua. Nah, setelah kita iris, maka diperoleh himpunan penyelesaian akhirnya. Nah, seperti itu ya. Nah, pada bentuk yang kedua, hampir mirip dengan langkah bentuk yang pertama. Kita tentukan syarat akarnya terlebih dahulu, tetapi di sini ada 2 syarat akar. Yang pertama, fx lebih sama dengan 0, gx lebih sama dengan 0, karena ada 2 nilai fungsi yang di bawah tanda akar. Nah, ini juga akan kita temukan nanti himpunan penyelesaiannya. Kita beri nama himpunan penyelesaian pertama. Yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Berlaku jika kedua ruasnya bernilai positif. Nah, kita perhatikan, kedua ruas ini bernilai positif karena ini tanda akar, sifat akar itu bernilai positif, maka ini berlaku, otomatis selalu berlaku kuadratkan kedua ruas. Nanti akan kita peroleh himpunan penyelesaiannya, kita beri nama himpunan penyelesaian yang kedua. Yang terakhir, kita iris himpunan penyelesaian pada tahap pertama dengan penyelesaian pada tahap yang kedua. Oke, maka akan diperoleh himpunan penyelesaian akhirnya. Nah, ini tahapan-tahapan dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional bentuk pertama dan bentuk yang kedua. Nah, selanjutnya, untuk bentuk yang ketiga, ini terbagi menjadi 2. Nah, bentuk yang ketiga jika tandanya kurang sama dengan atau kurang. Langkah penyelesaiannya, tentukan syarat akar terlebih dahulu, yaitu fx lebih sama dengan 0, gx lebih sama dengan 0. Yang kedua, ini sama ya dengan langkah bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua. Nah, kuadratkan kedua ruas, lalu kita iris himpunan penyelesaian yang pertama dan yang kedua. Lalu diperoleh nanti himpunan akhirnya. Nah, khusus untuk bentuk yang ketiga dengan tanda pertidaksamaan lebih sama dengan atau lebih dari, maka langkah-langkahnya yang pertama, tentukan syarat akar yaitu fx lebih sama dengan 0. Nah, yang kedua, nah di sini bedanya. Kita tentukan syarat gx lebih sama dengan 0 atau dikuadratkan kedua ruas. Nah, maksud atau di sini gabungan. Setelah kita peroleh himpunan penyelesaian saat syaratnya gx lebih sama dengan 0, lalu kita gabungkan dengan hasil himpunan ketika kita kuadratkan kedua ruas. Nah, itu dia. Lalu kita iris himpunan penyelesaian yang kita peroleh pada tahap pertama dengan hasil gabungan pada tahap kedua. Nah, itu dia. Baru diperoleh himpunan penyelesaian akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekilas tahapan-tahapan untuk menyelesaikan bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana sih bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga, kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Baik, selanjutnya kita menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Nah, kita mulai dari bentuk yang pertama. Sebelumnya, kita sudah pahami bahwasanya menyelesaikan bentuk yang pertama ini ada 3 langkah ya. Yang pertama, kita apa? Kita cari syarat akarnya. Nah, syarat akar itu apa? Fx lebih sama dengan 0. Artinya nilai dalam akar ini harus bernilai positif. Oke. Yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Nah, kita kuadratkan kedua ruas.
Dengan syarat kedua ruasnya harus positif. Artinya kedua ruas ini harus positif. Nah, baik. Setelah kita kuadratkan kedua ruas, diperoleh nilai himpunan penyelesaiannya ya. Lalu kita iris. Kita iris himpunan penyelesaian pertama diiris dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, di sini kan nanti akan kita peroleh himpunan penyelesaian pertama. Dan ini himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, setelah dapat himpunan penyelesaian pertama dan himpunan penyelesaian yang kedua, terakhir kita iris. Nah, nanti baru diperoleh himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Ini konsepnya. Supaya lebih paham, kita perhatikan contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama, misalnya akar X dikurang 4 lebih sama dengan 2. Oke, kita jawab. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita cari syarat akarnya. Nah, sebelumnya kita tentukan X kurang 4 ini berarti Fx dan 2 ini adalah C. Nah, yang pertama kita tentukan syarat akar. Nah, syarat akar itu Fx lebih sama dengan 0. Nah, karena Fx-nya adalah X kurang 4, maka lebih sama dengan 0. Diperoleh X lebih sama dengan 4. Nah, kalau kita gambar daerah penyelesaiannya pada garis bilangan, X lebih sama dengan 4, berarti dia interval tertutup. Karena memuat tanda sama dengan lebih dari, berarti arahnya ke kanan. Nah, ini adalah daerah X lebih sama dengan 4. Nah, kita beri nama dia himpunan penyelesaian yang pertama. Oke. Yang kedua kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Dengan syarat kedua ruasnya harus bernilai positif. Nah, kita perhatikan apakah kedua ruas bernilai positif. Di sini akar selalu bernilai positif dan ruas kanannya juga bernilai positif, maka penyelesaiannya bisa kita kuadratkan kedua ruasnya. Berarti akar X kurang 4 ya lebih sama dengan 2. Kalau kita kuadratkan kedua ruas seperti ini. Nah, jika akar kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan, maka akarnya bisa kita coret. Artinya habis ya. X kurang 4 lebih sama dengan 2 kuadrat berarti 4. X lebih sama dengan min 4 berarti 4 tambah 4 diperoleh 8. Nah, diperoleh X lebih sama dengan 8. Kalau kita gambar daerah penyelesaiannya pada garis bilangan, intervalnya adalah interval tertutup karena memuat tanda sama dengan, daerahnya ke kanan karena lebih dari. Nah, ini daerah yang X lebih sama dengan 8. Nah, kita beri nama dia himpunan penyelesaian yang kedua. Langkah yang terakhir kita iris himpunan penyelesaian pertama dan himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti kita iris X lebih sama dengan 4 diiris dengan X lebih sama dengan 8. Nah, bagaimana? Sudah bisa cara mengiris ya sebelumnya? Oke, kita perhatikan. Yang terakhir kita iris. Kita iris himpunan penyelesaian pertama dengan daerah himpunan penyelesaian yang kedua. Iris dengan gambar ya. Digambar irisannya seperti ini. Di sini X lebih sama dengan 4. Ini X lebih sama dengan 8 ya. X lebih sama dengan 4 berarti arahnya ke kanan ya. X lebih sama dengan 8 juga arahnya ke kanan. Maka irisannya yang mana? Irisannya berarti yang memuat dua garis ini. Nah, ini dia irisannya. Nah, apa irisannya? X lebih sama dengan 8. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Atau kalau kita himpun menjadi X lebih sama dengan 8. Nah, inilah penyelesaian dari bentuk contoh yang pertama ini. Baik, selanjutnya contoh yang kedua. Akar 3X kurang 6 kurang sama dengan 3. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama dengan contoh yang pertama ya. Ya, kita jawab. Nah, yang pertama apa? Kita cari syarat akarnya. Kita cari syarat akar
yaitu fx lebih sama dengan 0. Nah, ini adalah fx-nya. 3x kurang 6 itu adalah fx. 3 itu adalah c-nya. Maka diperoleh 3x kurang 6 lebih sama dengan 0. 3x lebih sama dengan 6. Maka diperoleh x lebih sama dengan 2. Nah, kalau kita gambar daerahnya adalah 2 adalah interval tertutup karena memuat tanda sama dengan, arahnya lebih dari, berarti ke kanan. Oke. X lebih sama dengan 2. Kita namakan dia himpunan penyelesaian yang pertama. Selanjutnya, kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Ya, dengan syarat kedua ruasnya harus positif. Nah, kita perhatikan di sini nilai akar 3x kurang 6 itu selalu bernilai positif dan ruas kanan juga bernilai positif. Nah, berarti kedua ruasnya bernilai positif. Bisa kita gunakan kuadratkan kedua ruas. Maka 3x kurang 6 kurang sama dengan 3. Jika kita kuadratkan kedua ruas, maka diperoleh akarnya kita kuadratkan, berarti habis. Tinggal 3x kurang 6 kurang sama dengan 3 kuadrat berarti 9. 3x kurang sama dengan min 6 pindah ruas menjadi positif 6 tambah 9 sama dengan 15. X kurang sama dengan berapa? 5. Nah, berarti kalau kita gambarkan, berarti 5 di sini ya. Nah, 5 kurang dari. Nah, kurang dari berarti arahnya ke kiri, seperti ini. Nah, ini daerah X kurang dari sama dengan 5. Nah, ini himpunan penyelesaian yang kedua. Lalu yang terakhir, kita iris 1 dan 2. Apa irisannya? Kita gambarkan pada garis bilangan. Berarti 2 di sini ya, interval tertutup karena memuat tanda sama dengan. Ini juga interval tertutup ya. Nah, X lebih sama dengan 2, arahnya ke kanan. X kurang sama dengan 5, berarti arahnya ke kiri. Lalu, mana irisannya? Diperoleh, ini irisannya ya. Berarti diperoleh X lebih sama dengan 2, kurang sama dengan 5. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Lalu, kalau kita tulis seperti ini, X di mana X lebih sama dengan 2 kurang sama dengan 5. Selanjutnya contoh yang ketiga. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari akar X kuadrat dikurang 9 kurang dari 4. Nah, di sini bentuknya di bawah akar fungsi kuadrat ya. Coba kita jawab ya. Nah, sama dengan cara yang sebelumnya. Yang pertama, kita tentukan dulu syarat akarnya. Nah, syarat akar, tetapi terlebih dahulu ini apa? Ini fx ya. X kuadrat kurang 9 itu fx fungsi kuadrat, dan ini c. Berarti syarat akar fx lebih sama dengan 0. Fx-nya berarti x kuadrat kurang 9 lebih sama dengan 0. Lalu kita faktorkan x kuadrat kurang 9, apa faktornya? Oke, kalau kita faktorkan diperoleh apa? X tambah 3, X kurang 3. Nah, diperoleh X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Lalu kita cari daerah penyelesaiannya. Kita gambar garis bilangan. Berarti di sini apa? Min 3 ya. Nah, interval tertutup karena memuat tanda sama dengan min 3 dan di sini 3. Juga interval tertutup. Lalu daerahnya yang mana? Kita uji tanda. Kita mulai dari yang paling kanan. Ingat ya, kita pernah saya ajarkan bagaimana cara menguji tandanya. Kita mulai dari yang paling kanan. Kita lihat, ini positif ya. Ini juga positif. Positif kali positif berarti positif. Nah, berarti kita selang-seling saja. Positif, negatif, positif. Seperti itu. Lalu daerah mana yang kita arsir? Daerah yang lebih sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 berarti daerah yang positif. Baik, ini juga daerah yang positif.
diperoleh daerah penyelesaiannya apa? X kurang sama dengan min 3 atau X lebih sama dengan 3. Nah, ini kita namakan daerah atau himpunan penyelesaian yang pertama. Oke. Yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Oke, kita kuadratkan kedua ruasnya dengan syarat apa? Dengan syarat kedua ruas harus bernilai positif. Kita perhatikan soalnya. Nah, di sini akar X kuadrat kurang 9 itu selalu bernilai positif. Sifat akar selalu bernilai positif. Nah, ruas kanannya 4 itu juga bernilai positif. Kedua ruasnya bernilai positif, maka bisa kita kuadratkan kedua ruasnya. Berarti diperoleh X kuadrat kurang 9, kita kuadratkan, ya. Apa? Kurang dari 4 kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan, akarnya kita coret saja ya. Berarti tinggal apa? Tinggal X kuadrat dikurang 9, kurang dari 4 kuadrat, itu 16. Maka diperoleh X kuadrat, pindah ruaskan 16, berarti min 9 kurang 16, diperoleh min 25, kurang dari 0. Oke. Ini bisa kita faktorkan ya. Ini fungsi kuadrat, X pertidaksamaan kuadrat ya. X kuadrat dikurang 25. Berarti apa faktornya? X tambah 5, X kurang 5. Nah, diperoleh X sama dengan min 5 atau X sama dengan 5. Oke. Lalu kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Nah, karena dia tidak memuat tanda sama dengan, berarti dia interval terbuka. Min 5, dan ini juga interval terbuka. Daerahnya yang kurang dari, ya. Tetapi sebelumnya kita uji tanda terlebih dahulu. Dimulai dari yang paling kanan, ini positif kali positif. Positif, negatif, positif. Tinggal kita selang-seling saja. Daerah yang mana yang kita arsir? Daerah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti daerah yang negatif. Nah, diperoleh daerahnya apa? X lebih dari min 5 kurang dari 5. Nah, ini kita namakan daerah atau himpunan penyelesaian yang kedua. Yang terakhir, kita iris. Nah, di sini kita iris ya. Iris himpunan penyelesaian pertama dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Kita gambarkan. Nah, ingat cara mengiris kita gambarkan ya, supaya lebih jelas. Nah, kita peroleh tadi apa daerah yang pertama? Di sini ada min 5 ya. Yang paling kecil terlebih dahulu di sini min 5, interval terbuka. Lalu min 3, interval tertutup ya. Seterusnya positif 3, interval tertutup. Dan yang terakhir 5, interval terbuka. Nah, berdasarkan ini ya, yang sudah kita temukan tadi, himpunan penyelesaian yang pertama dan yang kedua. Lalu kita gambarkan tadi apa daerahnya? Daerah yang pertama, X kurang sama dengan min 3. Berarti daerahnya ke sini ya. Ke kiri. Atau X lebih sama dengan 3. Berarti ini daerahnya ke kanan. Seterusnya, X lebih sama dengan 5 kurang dari 5. Berarti ini dia. Oke. Nah, lalu mana irisannya? Kita perhatikan. Irisannya berarti yang ada 2 garis ini ya. Nah, ini irisannya. Nah, sampai sini. Ini juga irisannya. Nah, diperoleh apa? X lebih dari min 5. Karena dia terbuka ya. Kurang sama dengan min 3. Atau X apa? Lebih sama dengan 3 karena interval tertutup kurang dari 5. Seperti itu ya. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Atau kita tulis seperti ini. X lebih dari 5, min 5 kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih sama dengan 3 kurang dari 5. Baik, selanjutnya contoh yang keempat, tentukanlah himpunan penyelesaian dari akar X kuadrat kurang X kurang 2 lebih dari 2.
Nah, ini bentuknya dalam tanda akar ini fungsi kuadrat ya. Nah, ini fx-nya dan ini c. Kita jawab. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, kita cari syarat akar terlebih dahulu. Nah, syarat akarnya apa? Fx lebih sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang x kurang 2 lebih sama dengan 0. Nah, ini kan pertidaksamaan kuadrat. Nah, bisa kita tentukan faktor-faktornya ya. Apa faktornya nih? X kurang 2, X tambah 1, ya enggak? Nah, diperoleh X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Lalu kita gambarkan untuk mencari daerah penyelesaiannya. Nah, ini min 1, interval tertutup ya, karena memuat tanda sama dengan. Dan ini juga interval tertutup karena memuat tanda sama dengan. Lalu daerahnya yang mana? Daerahnya lebih sama dengan 0. Nah, kita uji tandanya ya. Tandanya berarti kita uji dari yang paling kanan. Positif dikali positif, positif. Nah, lalu kita selang-seling. Daerah yang lebih sama dengan 0, kita arsir. Nah, diperoleh seperti ini. Daerahnya adalah X kurang sama dengan min 1 atau X lebih sama dengan 2. Kita beri nama himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Nah, kuadratkan kedua ruasnya. Sama ya, syaratnya harus kedua ruasnya positif. Nah, ini akar ini selalu bernilai positif, ruas kanannya juga bernilai positif. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, akar dari x kuadrat kurang x kurang 2 lebih dari 2. Nah, kita kuadratkan kedua ruasnya. Ya. Diperoleh akarnya kita coret ya. X kuadrat kurang x kurang 2 lebih sama dengan 2 kuadrat itu 4. X kuadrat dikurang x, diruaskan 4 menjadi min 4. Min 2 kurang 4 berarti min 6. Lebih dari 0. Kita cari faktornya. Oke, apa faktor x kuadrat dikurang x kurang 6? Nah, diperoleh x kurang 3, x tambah 2. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Lalu kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Interval terbuka ya. Di sini min 2 dan di sini 3. Nah, kita uji tanda. Ini positif dikali positif, hasilnya positif. Kita selang-seling. Daerah yang diarsir berarti daerah yang lebih dari. Nah, seperti ini. Oke. Lalu langkah yang terakhir, kita arsir daerah 1 dan daerah 2. Ini tadi daerahnya apa? X kurang dari min 2 atau X lebih dari 3. Ini yang kedua. Lalu yang terakhir kita iris daerah 1 dan daerah 2. Nah, kita gambarkan. Nah, untuk cari irisan selalu kita gambarkan ya. Nah, daerah 1 dengan daerah 2 kita iris. Berarti di sini apa? Min 2 ya, interval terbuka. Seterusnya di sini min 1, interval tertutup. Lalu di sini 2, interval tertutup ya. Selanjutnya ini 3, interval terbuka. Tadi diperoleh X kurang sama dengan min 1, berarti arahnya ke kiri, atau X lebih sama dengan 2, berarti lebih sama dengan berarti arahnya ke kanan. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya X kurang dari min 2. X kurang dari min 2 berarti arahnya ke kiri. Seperti ini. Ya. Nah, ini juga X lebih dari 3. X lebih 3 berarti arahnya ke kanan. Lalu mana irisannya? Irisannya yang ada 2 tanda garis ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah irisan dari himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Apa daerah penyelesaiannya? Berarti daerah penyelesaiannya X kurang dari min 2
atau X-nya lebih dari 3. Ini dia penyelesaiannya ya. Atau kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya, X di mana X itu kurang dari min 2 atau X lebih dari 3. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kelima. Akar 4X kurang 2 dikurang 6 kurang sama dengan 0. Nah, ini bagaimana caranya? Sebelumnya kita sederhanakan dulu ke bentuk umumnya ya. Coba kita jawab. Nah, akar dari 4X dikurang 2 kurang 6 kurang sama dengan 0. Nah, kita bentuk dia ke bentuk umumnya. Berarti min 6 ini bisa kita pindah ruaskan ke kanan. Ya. Diperoleh bentuknya menjadi 4X dikurang 2 kurang sama dengan 6. Nah, ini kan udah jadi bentuk umumnya. Nah, bentuk umum ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti biasa ya. Kita cari syarat akar. Nah, fx lebih sama dengan 0. Nah, ini adalah fx dan 6 adalah c. Diperoleh 4x dikurang 2 apa? Lebih sama dengan 0. 4x lebih sama dengan 2. X lebih sama dengan 1/2 atau setengah. Kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Interval tertutup. Ya. X lebih sama dengan setengah, berarti daerahnya lebih dari, arahnya ke kanan. Nah, ini adalah X lebih sama dengan setengah. Kita namakan dia himpunan penyelesaian yang pertama. Oke. Yang kedua, kita kuadratkan kedua ruasnya. Kuadratkan kedua ruas dengan syarat apa? Kedua ruas harus positif. Nah, kita perhatikan. Ini selalu bernilai positif ya, akar 4x kurang 2, dan ini juga bernilai positif. Maka bisa kita kuadratkan kedua ruas menjadi akar 4x dikurang 2 kurang sama dengan 6. Nah, kalau kita kuadratkan, akarnya kita coret, diperoleh 4x kurang 2 kurang sama dengan 6 kuadrat, itu 36. Diperoleh 4x kurang sama dengan 36 tambah 2 berarti 38. X kurang sama dengan 38 per 4. Kita perkecil menjadi berapa? Berarti 19/2 ya. Oke. Kita gambarkan daerah penyelesaiannya 19/2. Interval tertutup karena memuat tanda sama dengan. Nah, arahnya ke kiri karena kurang dari. Nah, ini adalah X kurang sama dengan 19/2. Kita namakan dia himpunan penyelesaian yang kedua. Dan yang terakhir, kita iris dia. Iris satu dan yang kedua. Apa irisannya? Kita gambarkan pada garis bilangan. Mana yang lebih kecil setengah dari 19/2? Lebih kecil dari setengah ya. Nah, berarti setengah di sini 1/2 atau setengah. Ini 19/2. Nah, X lebih sama dengan setengah, arahnya ke kanan, sedangkan X kurang sama dengan 19/2, arahnya ke kiri. Lalu irisannya adalah ini dia, yang memuat dua garis seperti ini. Nah, diperoleh daerahnya adalah X lebih sama dengan 1/2 kurang sama dengan 19/2. Atau kalau kita himpun penyelesaiannya, X di mana X lebih sama dengan 1/2 kurang sama dengan 19/2. Baiklah, berdasarkan ketentuan, nilai C pada bentuk yang pertama itu elemen bilangan real. Nah, elemen bilangan real bisa saja nilai C-nya negatif. Contohnya, akar X kurang 4 lebih sama dengan min 2. X kurang 4 itu adalah fx, sedangkan C-nya min 2. C-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Coba kita perhatikan.
Nah, akar dari X kurang 4 ya, lebih sama dengan min 2. Ingat sifat akar hasilnya selalu bernilai positif. Sedangkan ruas kanan ini bernilai negatif. Positif lebih dari negatif. Apakah itu pernyataan yang benar? Iya. Nah, berarti karena sifat akar selalu bernilai positif dan positif lebih dari negatif, maka untuk setiap, ya, ini dibaca untuk setiap X elemen bilangan real itu memenuhi. Maksudnya, ketika X ini kita ganti suatu bilangan elemen bilangan real, dia selalu memenuhi karena hasilnya positif. Dan positif lebih dari negatif. Nah, kalau kita gambar daerah penyelesaiannya, yaitu semua elemen bilangan real. Nah, ya. Nah, berarti ini dia. Semua elemen bilangan real. Nah, ini himpunan yang pertama. Oke. Yang kedua, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita peroleh semua elemen bilangan real, tetapi kita punya syarat. Syarat akar harus bernilai positif, atau dalam tanda akar ini bernilai positif. Nah, berarti kita buat syarat akarnya. Syarat akar itu fx lebih sama dengan 0. Fx-nya adalah x kurang 4 lebih sama dengan 0, x lebih sama dengan 4. Nah, kita gambar daerah penyelesaiannya. X lebih sama dengan 4, berarti himpunannya tertutup atau interval tertutup. Lebih dari berarti arah ke kanan, seperti ini. Nah, ini X lebih sama dengan 4. Ini himpunan yang kedua. Lalu kita iris himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Nah, kita iris himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Nah, kita peroleh tadi himpunan yang pertama itu semua elemen bilangan real. Nah, seperti ini. Ini himpunan yang pertama diiris dengan X lebih sama dengan 4. Arahnya ke kanan. Nah, ini hasil irisannya. X lebih sama dengan 4. Atau kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan contoh yang ketujuh? Akar 3X kurang 6 kurang sama dengan min 3. Yuk, kita jawab ya. Akar dari 3X kurang 6 kurang sama dengan min 3. Ingat sifat akar hasilnya selalu bernilai positif. Sedangkan ruas kanan ini bernilai negatif. Positif kurang dari negatif. Apakah itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Itu pernyataan yang salah. Karena berapapun nilai X di sini, itu tidak akan pernah memenuhi. Karena sifat akar selalu positif. Dan positif itu lebih dari negatif. Sedangkan di sini, positif kurang dari negatif. Nah, ini pernyataan yang salah. Maka diperoleh tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Artinya, kalau bisa kita tulis itu himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran matematika metrik hari ini. Simak terus video selanjutnya mengenai pertidaksamaan irasional bagian yang kedua. Sampai jumpa.